salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, Semua perkara, semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Shalom, apa kabar Jemaat JLC? Saya percaya kita sentiasa di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur sehingga saat ini kita masih dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini. Mari saya ajak saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah sehingga saat ini kami masih dapat bersama-sama di dalam ibadah online. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada hari ini.
Tuhan Yesus, Engkau berbicara lewat lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian setiap jemaat dimanapun mereka berada, berkati juga mereka, kehidupan mereka, keluarga, sentiasa di dalam pemberkatan dan perlindungan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah dari awal sehingga akhirnya nama Tuhan Yesus saja ditinggikan dan diagungkan. Berkatilah firman-Mu. Terima kasih Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Nah, kita pada saat ini masih mengalami yang dikatakan pandemik. Seluruh dunia mengalami hal yang sama, ya. Namun apapun yang berlaku, kita jangan terlalu bimbang dan membuatkan iman kita semakin rendah. Tetapi biarlah semakin hari semakin giat kita melakukan pekerjaan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah kepada Tuhan Yesus, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berkat ilahi sentiasa dicurahkan dalam hidup anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, pada saat ini juga kita menjelang, yaitu pada hari Paskah, di mana hari Jumat adalah ibadah Jumat Agung, dan juga pada hari Ahad adalah kebaktian ataupun ibadah Paskah. Ya, seluruh dunia mengadakan ibadah Jumat Agung dan juga kebaktian Paskah. Sebab itu kita mensyukuri kesempatan yang baik kita masih dapat bersama-sama dan kita terus mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib ini menyatakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita semua orang-orang yang berdosa, ya. Di mana pada saat Yesus mati di atas kayu salib itu dia menyatakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Itulah jaminan daripada kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan atau Alkitab tidak pernah salah, ya. Tuhan itu baik. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita melihat dan mendengarkan berita-berita juga seluruh dunia, skala-skala tentang gempa bumi, banjir, kebakaran, bahkan juga hal-hal pandemik COVID-19 masih berlaku. Bahkan semakin menjadi-jadi tentang gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Itu sudah dikatakan, dinubuatkan di dalam Alkitab. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Itu pasti itu berlaku, ya. Bab Alkitab sudah mencatatkan tentang hal itu. Sebab itu di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik atau tidak baik keadaannya, ya. Nah, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang bertemakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebab itu kita melihat juga di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, hubungan manusia dengan Allah terputus akibat dosa. Dan upah dosa ialah maut, yaitu kematian yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu penderitaan yang kekal di dalam lautan api, ya.
di mana suatu tempat yang sangat mengerikan. Sebab itulah Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. The Word become flesh. Inilah Yesus Kristus, firman Allah berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus dibenarkan oleh Allah kita. Sebab itu, upah dosa ialah maut, yaitu kematian. Maka Yesus harus mati, menggantikan saudara dan saya. Mari kita melihat cara kematian dan penyiksaan, penderitaan yang dialami Yesus yang sangat-sangat tidak secara manusiawi, yang sangat mengerikan, ya. Apa yang dilakukan Yesus, penderitaan, penyiksaan sehingga kematiannya. Tahap demi tahap penderitaan dan penderitaan yang Yesus alami. Semua yang dia lakukan itu berdasarkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kasih Allah yang terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu luas, dan terlalu lebar. Sebab itu kasih Allah tidak ada batasnya. Dan Yesus melakukan itu dengan kerelaan hatinya. Ini membuktikan tentang betapa kasih Allah itu terlalu dalam buat kita semua orang-orang yang berdosa, ya. Sebab itu kita melihat apa yang dialami oleh Yesus untuk menebus segala dosa-dosa saudara dan saya, untuk mengambil segala kutuk-kutuk itu masuk di dalam badannya. Hal yang pertama adalah pergumulan doa Yesus di Taman Getsemani. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39 mengatakan, Yesus berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Amin. Yesus berdoa kepada Bapa Surgawi di dalam keadaan yang sangat ketakutan, sampai waktu Yesus berdoa, tetesan-tetesan peluh yang keluar daripada tubuhnya bercampur dengan darah, mengalir dan berjatuhan saat dia berdoa. Ini suatu depresi yang sangat dalam. Yesus merasa sesuatu kematian itu bukan mudah, bukan senang. Sangat menakutkan dan menggentarkan. Nah, dalam ketakutan dan di dalam tekanan yang mendalam ini, Yesus mengalami ketakutan semata-mata untuk menebus segala dosa, mengambil segala dosa saudara dan saya. Karena kasih-Nya kepada kita, manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus mampu, sanggup menolong dan menyelamatkan orang-orang yang depresi, orang-orang yang tertekan. Karena pribadi Yesus sendiri sudah mengalami tekanan yang sangat dalam. Sehingga saat dia berdoa di Taman Getsemani, pada hari atau petang hari Kamis, dia berdoa sungguh-sungguh dengan gemetar dan takut, sehingga peluh yang keluar daripada tubuhnya bercampur dengan darah dan berjatuhan, bertetesan. Ini dari dalam, suatu tekanan yang sangat-sangat dalam batinnya, ya. Nah,
penderitaan yang seterusnya, selesai Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan 3 muridnya sedang asyik tertidur, tidak turut berdoa. Namun Tuhan itu baik. Apabila Yesus selesai berdoa, maka datanglah seorang dari murid Yesus, Yudas Iskariot, membawa rombongan daripada para imam-imam besar untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Yesus ditangkap, ya, dan Yesus ditangkap dan dihadapkan, dibawa kepada imam besar, yaitu Kayafas. Dia diadili, disoal sesat, diselidiki, dihakimi di dalam mahkamah agama Yahudi. Apa yang mereka selidik di sana? Mereka mencari kesalahan Yesus. Dan Yesus dihukum, diadili seperti seorang pemberontak, seperti seorang penjenayah atau penyamun, seorang pendosa. Pengadilan agama yang diketuai oleh imam besar Kayafas, Yesus dihakimi dalam mahkamah agama Yahudi. Dia juga dipukul, ditinju, ditumbuk, bahkan ditampar dan diludah mukanya. Sebab mereka mau mencari kesalahan Yesus. Dan mereka sangat tidak percaya dan tidak mau mengikut ajaran Yesus. Mereka mempertahankan agamawi mereka sendiri. Rencana mereka adalah untuk menyiksa dan membunuh Yesus Kristus. Yesus tidak memberontak. Yesus tidak melawan. Bahkan Yesus tidak memanggil bala tentara surgawi untuk turun dari surga berperang bagi manusia-manusia. Dan juga laskar-laskar Romawi yang menangkap dia. Penderitaan yang seterusnya, Yesus diadili oleh Pilatus. Dia adalah wali dalam negeri itu. Ketidakpuasan para imam-imam besar dan imam kepala Kayafas dan juga tua-tua, pemimpin-pemimpin agamawi. Mereka tidak merasa puas untuk mengadili, menghakimi dia. Dan mereka menghirit Yesus pada hari itu untuk berjumpa dengan wali negeri, yaitu Pilatus. Mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang palsu, yang direka-rekakan. Motif mereka adalah supaya Yesus dijatuhkan hukuman mati. Ya, karena kebencian dalam hati mereka itu, dendam mereka, sehingga mereka senang melihat kalau Yesus itu dijatuhkan hukuman mati. Pilatus mulai menyoal selidik dengan Yesus, dan setiap pertanyaan-pertanyaan dan setiap apa yang dikatakan, Yesus tidak menjawab memberontak. Dia lebih banyak mendiamkan diri. Ya. Dan Pilatus apabila dia menyoal Kaisar, dia tidak mendapati satu pun kesalahan dalam pribadi Yesus. Dan dia merasa heran, kenapa Yesus tidak membela dirinya, mempertahankan kebenaran dirinya. Malah Yesus hanya mendiamkan diri dan menerima semua tuduhan-tuduhan daripada para imam-imam besar, imam-imam kepala, tua-tua atau penatua, ketua-ketua agama, bahkan daripada rakyat yang dihasut oleh imam-imam besar itu. Supaya rakyat yang ada di Yerusalem semua membenci dan menolak Yesus Kristus.
mereka menghasutkan fitnah. Mereka menaburkan tuduhan yang tidak berdasar, supaya setiap orang membenci Yesus Kristus, menolak Dia dengan tuduhan fitnah dan aniaya. Nah, apa yang dikatakan oleh Pilatus kepada imam-imam kepala dan orang ramai itu? Dia berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini," yaitu Yesus. Dia menyoal selidik dan mengadili Yesus, namun dia tidak mendapati kesalahan apa yang ada dalam pribadi Yesus. Lalu dia berkata kepada para imam dan kepala imam dan juga rakyat, orang ramai, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi bagaimana respon daripada imam-imam besar, bahkan kepala imam dan juga rakyat? Mereka berteriak semakin kuat, menuduh Yesus itu adalah menghujat Allah, melawan pemerintah, memberontak dan mengajar ajaran-ajaran yang salah, bahkan ajaran-ajaran daripada iblis. Mereka terus menaburkan fitnah dan aniaya supaya orang membenci kepada Yesus. Nah, lalu Yesus diadili oleh Pilatus, tidak didapati bersalah. Maka Pilatus mengantarnya kepada Herodes yang waktu itu berada di Yerusalem. Dan Herodes yang banyak kali mendengarkan berita-berita tentang Yesus, apabila Yesus datang, diantarkan kepada dia untuk diadili, untuk dihakimi, untuk disoal Kaisar, dia sangat gembira. Orang ini yang ditunggu-tunggunya selama ini. Sekarang dia berjumpa face to face dengan Yesus. Maka dia mulai soal selidik, mencari di mana kesalahan. Dan tuduhan demi tuduhan daripada imam-imam itu semakin menjadi-jadi di hadapan Herodes. Dan dikatakan di sini bahwa Herodes banyak soal mengadili, namun Yesus hanya mendiamkan diri. Dia tidak memberontak, dia tidak membela dirinya. Dia diam. Ya. Dalam kesakitan yang sudah dipukul, ditinju oleh para imam dan orang-orangnya. Nah, Herodes dan pasukannya menista, menghina, mengolok-olok Yesus. Kemudian Herodes mengenakan jubah kebesaran, dikenakan, dipakaikan kepada Yesus. Ini penghinaan. Sebab mereka berkata, "Apakah engkau adalah raja orang Yahudi?" Dan Yesus berkata, "Engkau yang mengatakan itu." Yesus juga dituduh mengkhianati pemerintahan kerajaan Romawi oleh para imam. Setelah Yesus dikembalikan kepada Pilatus, ya. Nah, Herodes juga tidak dapat mencari apa kesalahan Yesus. Di soal selidik dia tidak dapati. Dikembalikan kepada Pilatus. Dan Pilatus mulai lagi menghakimi, mengadili. Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, sebab dia tahu Yesus tidak melakukan kesalahan. Ya, tuduhan-tuduhan yang melulu-lulu itu terlalu teruk. Tetapi Yesus tidak membela atau mempertahankan dirinya. Dia diam. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apabila kita mendengar orang mulai menuduh kepada kita, gosip yang negatif, mengkritik kepada kita, menghina kita, menghina keluarga kita, apa respon kita? Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Memang itu menyakitkan, menyinggung perasaan. Tapi kita perlu Yesus dalam hidup kita. Yesus mengalami semuanya ini.
tuduhan-tuduhan. Dia ditampar, mukanya diludah. Mereka tutup kain mukanya dan mereka tinju mukanya. Mereka menghina. Mereka membuka jubah atau bajunya. Dan mereka mempertawakan Yesus. Pilatus mulai bertanya, bersoal sesat, tetapi tetap tidak ada kesalahan. Dan 3 kali Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Dia bertanya dan mencadangkan kepada imam-imam besar dan juga kepada orang ramai yang ada di sana supaya Yesus dibebaskan. Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya," yaitu Yesus, "tetapi pada kamu ada kebiasaan," yaitu orang-orang Yahudi, "bahwa pada hari Paskah, pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Ini cadangan yang baik sebenarnya daripada Pilatus. Dan dia bertanya kepada para imam besar dan juga tua-tua dan rakyat yang ada di sana. Apa jawaban mereka? Mereka berteriak. Mereka katakan, jangan dia yang dibebaskan. Melainkan Barabas. Bebaskan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun, seorang penjenayah, seorang penjahat. Tapi mereka berteriak dengan keras. Mereka katakan, jangan Yesus Kristus yang dibebaskan, tapi kami mau Barabas dibebaskan. Seorang penjenayah itu, seorang penyamun. Mereka tidak mau Yesus dibebaskan, meskipun Yesus tidak melakukan apa-apa dosa dan kesalahan. Suara para imam dan rakyat, mereka berteriak. Apa yang mereka katakan? Salibkan dia, salibkan dia. Mereka sangat senang dan suka melihat Yesus mati disalibkan. Mereka bersatu hati dan mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka begitu lapar melihat kematian Yesus di atas kayu salib. Tidak cukup dengan itu. Pilatus berkata kepada orang ramai itu, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, yaitu Yesus. Itu urusan kamu sendiri." Pilatus tidak mau bertanggung jawab atas kematian dan darah Yesus. Kalau dia mati, itu urusan kamu. Pilatus membasuh tangannya di depan imam dan orang ramai yang dia lepas tangan. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kematian Yesus. Sebab motif dia sebenarnya untuk membebaskan. Tetapi para imam dan juga rakyat mulai berteriak, "Enyahlah dia, salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Kenapa ini berlaku? Sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama juga bahwa Mesias Kristus harus mati untuk mengambil segala dosa-dosa saudara dan saya. Darah harus dibayar dengan darah. Kelayakan saudara dan saya adalah mati di dalam kekekalan, dalam lautan api yang bernyala-nyala. Ketaatan saudara di dalam agama, dalam beragama tanpa Yesus, sia-sia. Tidak ada jaminan keselamatan. Sebab
agama tidak pernah mati bagi dosa saudara dan bagi dosa saya. Agama tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya daripada dicampak, dibuang dalam lautan api dan hidup penderitaan untuk selama-lamanya di sana. Agama saudara betapa hebat sekalipun, betapa baiknya dan banyak kita melakukan kebajikan pelayanan yang hebat, kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam firman Yesus, sia-sia. Kalau percaya hanya di bibir, iblis juga percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa bezanya? Tetapi apa yang kata Yesus di dalam Injil Yohanes? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan segala perintahku. Bukan separuh, semua. Jika saudara dan saya mengasihi Yesus, percaya kepada Dia. Maksud di sana, di dalam dia itu, kita percaya Yesus firman-Nya dan kita hidup dalam firman-Nya, yaitu mempraktikkan, menghidupkan firman itu dalam pribadi kita, kita mengaplikasikan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita, bukan di bibir. Lakukan. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk melakukannya. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat orang yang percaya. Sekarang kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Kehidupan kita tidak ada waktu untuk dosa. Kejar amanat aku. Lebih banyak menyembah memuji Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dekatkan diri dengan Yesus setiap hari di dalam doa kita sungguh-sungguh. Dan kita selalu merenungkan firman Tuhan dalam hati kita apa yang telah kita pelajari. Jangan kita mempersia-siakan umur yang ada ini untuk dosa. Bertobat, percaya kepada Tuhan. Jangan sia-sia. Sebab itulah Yesus telah membayar segala dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Ini kematian yang sangat mengerikan, memalukan. Kematian yang bukan manusiawi. Manusia pun ataupun binatang pun boleh mengasihi anaknya. Ini kan manusia diseksa melebihi daripada binatang. Nah, dikatakan di sini, apabila Pilatus berkata bahwa aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Lalu apa rakyat itu berkata, menjawab, biarlah darahnya ditanggung ke atas kami dan atas anak-anak kami. Berani mereka berkata demikian. Biarlah darahnya ditanggung ke atas kami dan ke atas anak-anak kami. Ini yang lebih dahsyat. Mereka berani mengatakan bahwa biarlah dosa itu ditanggung kepada kami dan keturunan mereka. Tanpa pertobatan di dalam Yesus, di dalam darah Yesus, minta pengampunan, tidak ada pengharapan dan keselamatan. Ini adalah kata-kata yang sangat sombong, ego, seolah-olah mereka ini terhindar daripada lautan api. Seolah-olah perbuatan baik, seolah-olah agama mereka melayakkan mereka untuk masuk dalam surga. Saudara, jangan kita terlalu gairah tentang agama, gairah tentang melayani. Tetapi kalau kita hidup percaya dalam Yesus, artinya kita hidupkan firman Allah dalam pribadi kita. Meskipun orang tidak setuju, meskipun orang tidak menyukai kita karena kita sungguh-sungguh, tetapi hidup di dalam firman Tuhan adalah penuh di dalam kasih dan belas kasihan dan menurut standar disiplin rohani. Bukan hanya sekadar percaya, sekadar melayani dan membuatkan kebajikan dan sebagainya. Apakah itu dari hati kita yang sungguh-sungguh murni, yang jujur?
untuk melayani Tuhan, untuk membantu orang lain, untuk berdoa dan sebagainya. Sebab itu kita tidak boleh kompromi kepada dosa. Namun kita tidak menghakimi orang lain tetap kepada dosa. Kita boleh berjumpa dan mengkoreksi dia secara empat mata, menjelaskan itu dengan sejelas-jelasnya, tanpa menghakimi, mengutuk orang itu. Itu adalah hak Tuhan, bukan kita. Kita bukan hakim yang adil. Itu adalah milik Yesus Kristus yang akan menghakimi orang pada hari penghakiman Yesus Kristus nanti. Sebab itu kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Amin. Sebab itu jangan kita berkata seperti orang-orang ini, biarlah darah Yesus itu ditanggung ke atas kami dan ke atas anak-anak kami. Ini sangat-sangat mengerikan, dan ini adalah perkataan orang yang sangat sombong. Seolah-olah mereka tidak boleh mati, tidak pandai mati. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita harus mengingati, selalu mengingati. Apabila kita melihat salib, kita ingat, di sanalah segala kutuk-kutuk dosa kita, kutuk kematian, ditanggung di dalam tubuh Kristus Yesus. Dia menebus segala dosa kita, dia membayar dosa-dosa kita dengan darahnya yang tanpa bercacat celah. Kita mengingat salib Yesus, salib yang berharga, karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Demi kasihnya kepada saudara dan saya, kasih Allah menyelamatkan kita, kasih yang mengorbankan nyawanya demi kita orang yang berdosa. Kita bersyukur memiliki Allah yang baik. Amin. Sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan juga di sini mengatakan, Yesus telah ditangkap dan dibelenggu dan disiksa. Kemudian mereka berkata, tanggungkan semuanya itu darahnya kepada kami. Ini perkataan orang yang sombong. Sangat-sangat bahaya mereka katakan seperti ini. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 hingga 31. Sana ada menyatakan tentang, dikatakan kemudian serdadu-serdadu atau askar-askar wali negeri, mereka membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ya. Kemudian mereka memanggil seluruh pasukan tentara Romawi itu. Mereka berkumpul mengelilingi Yesus. Dan mereka menanggalkan pakaian Yesus. Mereka pakaikan pakaian jubah warna ungu seperti seorang raja. Dalam keadaan yang berdarah, dalam keadaan yang kesakitan, dalam kelemahan dan keletihan, Yesus tidak berdaya. Dan mereka juga membuatkan satu mahkota, crown, seperti seorang raja, dengan akar duri. Dan mereka memakaikan mahkota itu di kepala Yesus, dan mereka tekankan itu. Dan semua duri-duri itu masuk di dalam kepala Yesus dan darah berjatuhan. Sangat-sangat depresi, tekanan batin dan tubuh jasmani. Yesus mengalami itu sangat sakit. Dia mendiamkan diri. Dia tidak memberontak, dia tidak mempertahankan diri, dia tidak memaki, dia tidak marah. Sebab kematian Yesus sudah dinubuatkan. Dia harus melaksanakan misi Allah, misi keselamatan Bapa di surga untuk saudara dan saya. Kasih Allah itu kasih yang mengorbankan dirinya. Tidak ada yang lain. Sebab itulah kemudian mereka mengelilingi, kemudian mereka memberikan sebatang bulu atau bambu yang kecil di tangan kanan Yesus.
supaya Yesus pegang begini dengan mahkota duri, seperti seorang raja. Lalu askar-askar itu semua berkeliling dengan Yesus, mereka berlutut dan mereka seolah-olah menyembah kepada dia secara penghinaan. Dan mereka katakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka menghina, tetapi sebenarnya Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan mereka melakukan itu, kemudian mereka meludah muka Yesus. Mereka mengambil balik bulu itu ataupun ini bambu dari tangan kanan Yesus. Mereka mulai memukul kepala dia dengan mahkota duri dan mereka pukul-pukul menyiksa dia. Kita akan merenung penderitaan yang Yesus alami demi menyelamatkan saudara dan saya. Jangan persia-siakan kematian Yesus di atas kayu salib. Jangan persia-siakan apa yang Yesus lakukan. Sungguh-sungguh percaya. Apa yang kita boleh balas? Tidak ada. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dalam kesakitan, penderitaan dan keletihan, Yesus dipaksa untuk memikul salibnya yang kayu yang sangat berat dan kasar itu. Berjalan menuju naik ke bukit Golgota atau bukit Kalvari untuk disalibkan dan mati di sana. Dalam keletihan, kelaparan, sejak daripada hari Kamis malam itu, dia ditangkap dan diadili dan dipukul sampai hari Jumat itu. Hari Jumat yang mengikul salib. Naik ke sana. Jatuh bangun. Dia tidak mampu mengangkatnya karena berat dan letih dan sakit dan lapar. Darah bercucuran dari tubuh Yesus. Maka mereka mengambil seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk menggantikan Yesus mengangkat salib Yesus. Sebab Yesus tidak berdaya mengangkatnya sendirian. Terlalu sakit. Ini penderitaan yang bukan secara manusiawi lagi. Ya. Sebab itu di bukit Golgota atau Kalvari, Yesus sampai di sana, mereka menyalibkan Yesus. Paku menusuk tangan kiri dan menusuk tangan kanan Yesus. Tangan kanan dan tangan kiri ditusuk, dimasukkan, dipakukan, digantung di atas kayu salib. Dan kaki Yesus juga dipakukan. Dan ini sangat-sangat sakit dan darah mulai mengalir di atas kayu salib Yesus. Darah dia semakin mau habis. Yesus tidak berdaya. Orang-orang yang melihat mereka menggiling-gilingkan kepala sebab penderitaan penyiksaan dia bukan secara manusiawi. Sangat dahsyat dan tolong. Penderitaan yang dialami Yesus juga adalah dia merasa keseorangan. Dia merasa ditolak, ditinggalkan. Sehingga dia berteriak kepada Bapa di surga, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus merasa sangat sendirian. Di mana muridnya? Di mana 5.000 orang yang sudah diberikan makan dan menerima mukjizat pertolongan? Dan rata-rata mereka ini yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah menerima pertolongan Tuhan, sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah dipulihkan. Kemudian kita memberontak terhadap firman Tuhan. Kenapa? Kesombongan. Saudara, kita perlu sadarkan diri kita. Pada hari Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah inti daripada Injil Kristus Yesus yang harus kita beritakan. Kita bukan memberitakan tentang nama gereja, nama agama. Kita beritakan
Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan karena dia mati di kayu salib. Bagi dosa saudara dan dosa saya, kita ditebus oleh darah Yesus. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Kita diperkenankan, disuci, dibasuh oleh darah Yesus. Bukan dengan perak dan emas, bukan dengan tata cara agamawi, tetapi oleh darah yang suci, darah yang kudus, yang tidak bercacat celah, darah Yesus Kristus atas kayu salib. Apabila kita melihat salib, ingat baik-baik, di salib itulah segala kutuk dosa kita, aib kita, kemiskinan kita, pemberontakan kita, kematian yang kekal ada di dalam tubuh Yesus. Salib Yesus adalah salib yang berharga, karena yang mati di sana adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita daripada kematian yang kekal. Sangat-sangat kita harus mensyukuri tentang hal itu. Bukan sesuatu yang permainan. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Sebab itulah pada waktu Yesus di atas kayu salib merasa sendirian dan ditinggalkan, dia masih sempat mengampuni orang penjahat yang disalibkan di sebelah dia. Dan apalagi Yesus lakukan? Waktu di atas kayu salib, Yesus berdoa. Dia melihat semua orang-orang yang sedang bermain judi, sedang mabuk, sedang ketawa, mengolok-olok dia, sedang menghina dia, memberikan dia anggur yang asam dan sebagainya. Semua orang ketawa. Apa yang Yesus katakan? Dia berdoa syafaat. Apa berdoa syafaat dia? Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus sudah di atas kayu salib dalam penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, kesakitan. Darahnya banyak yang keluar, bercucuran, mengalir. Bilur-bilur Yesus keluar daripada segala daging-dagingnya, bilur-bilurnya. Bilur-bilur itu menyembuhkan saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Dalam masa-masa penderitaan, kesakitan yang paling dalam diri Yesus, dia berdoa syafaat untuk kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Memang benar, manusia terlalu asyik dalam comfort zone, terlalu gerah di dalam kemakmuran, sehingga tidak sanggup hidup menderita demi ikut Yesus. Semuanya mau yang nyaman, mewah, dan sebagainya. Saudara, mari kita memikirkan penderitaan Yesus ini betul-betul menyakiti dalam batinnya, dalam jiwa, depresi yang dalam, dan dalam tubuh jasmaninya. Dia lakukan semuanya karena dia terlalu sayang saudara dan saya. Kasih Allah menyelamatkan kita. Kasih yang sanggup berkorban, berikan nyawanya. Tubuhnya diremukkan untuk kita. Darahnya dicurahkan untuk kita. Seluruh keberadaan dirinya sampai dia mati, dia lakukan untuk saudara dan saya. Bukan untuk diri dia sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Allah Bapa di surga mengutus anaknya, Yesus Kristus Mesias anak Allah yang hidup, untuk mati di atas kayu salib demi saudara dan saya. Barang siapa yang percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebab itu, pengampunan dari kasih yang terbesar di atas kayu salib dibuat oleh Yesus khusus untuk orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada
kematian dan kebangkitan Yesus, yang percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan mereka, maka mereka memperolehi kehidupan yang kekal, pengharapan, kesembuhan dan pemulihan, dan tidak binasa. Sebab itulah pada jam 12 siang sampai jam 3 petang, langit di sekitar kawasan Golgota menjadi gelap gulita, matahari tidak lagi bersinar, dan tabir di bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, terbelah dua. Menunjukkan setiap orang yang percaya kepada Allah boleh menyembah Tuhan secara langsung, karena kita diperlayakan oleh kematian, oleh darah Yesus yang menyelamatkan. Ya. Sebab itu pada waktu itulah Yesus berseru. Jam 12 tengah hari sampai 3 petang, gelap gulita di tempat itu. 3 jam. Dan Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai. Misi Tuhan digenapi melalui kematian Yesus. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tuhan itu baik. Amin. Sebab itulah apabila Yesus sudah wafat pada malam itu, datanglah seorang yang bernama Yusuf orang Arimatea, meminta kebenaran dari Pilatus untuk mengambil mayat Yesus, diturunkan dan dibersihkan. Dan datang juga seorang Farisi yang pernah berjumpa dengan Yesus pada malam hari, yaitu Nikodemus, seorang guru agama Yahudi. Dia membawa minyak campuran gaharu dengan minyak mur seberat 50 kati untuk meminyaki mayat Yesus. Dan mereka mereka bungkus mayat Yesus dengan kain linen dan meletakkan di kubur yang baru milik Yusuf di bawah bukit, dan dimasukkan, kemudian mereka tutup dengan batu yang besar di pintu itu supaya tidak ada orang yang boleh mengganggu mayat Yesus di dalamnya. Nah, pada hari yang ketiga, menjelang fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu atau hari Ahad, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Namun dia sangat terkejut. Subuh-subuh dia pergi ke kubur Yesus. Batu penutup kubur itu telah digulingkan oleh orang, telah disasarkan, dan kubur Yesus kosong, tidak ada mayat. Inilah berita baik bagi seluruh dunia, bahwa kubur Yesus, kuburnya kosong. Saat Maria, Yohana, dan Maria ibu Yakobus juga melihat kubur Yesus kosong, maka kelihatanlah 2 orang malaikat di dalam kubur itu. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Amin. Inilah berita baik bagi setiap orang yang percaya. Berita baik adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kubur Yesus kosong. Kubur tidak dapat menahan daripada kebangkitan Yesus. Maut telah dikalahkan. Maut tidak dapat menahan Yesus untuk bangkit dari antara orang mati. Yesus telah mengalahkan maut.
Kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi jaminan kehidupan yang kekal dan pengharapan. Ada hari esok bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Sebab itu, jangan kita terlalu takut dan khawatir. Karena orang yang percaya akan kuasa kebangkitan Yesus, kita mempunyai kehidupan yang kekal berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Sebab kuasa darah Yesus itu sanggup memulihkan kita, mengobati kita, menyembuhkan kita, memulihkan, memberkati, dan juga hubungan kita dengan Allah dipulihkan oleh darah Yesus. Sebab itu dikatakan di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 21 mengatakan bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Dia memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Oleh kuasa darah Yesus yang kudus menyembuhkan, memulihkan kita. Kita percaya sungguh-sungguh. Amin. Nah, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sanggup menyucikan segala dosa kita. Darah Yesus yang kudus melepaskan segala belenggu, rantai-rantai iblis yang mengikat kehidupan manusia. Dan darah Yesus juga diperkenan oleh Allah. Darah Yesus menyucikan hati, batin, jiwa, pikiran, dan tubuh kita. Amin. Membersihkan, memulihkan, mentahirkan hidup kita daripada dosa. Darah Yesus membenarkan bagi manusia yang berdosa di hadapan Allah Bapa. Darah Yesus juga sebagai alat pendamaian manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Darah Yesus membersihkan hati nurani manusia. Amin. Dan darah Yesus merupakan senjata yang menghancurkan pekerjaan setan, iblis. Manusia memperoleh kehidupan kekal hanya melalui darah Yesus. Amin. Dan kuasa kebangkitan Yesus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kuasa kebangkitan Yesus itulah yang memberikan kita kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Karena kematian kebangkitan Yesus itu adalah bagi orang yang percaya kepada Dia. Sebab itulah Yesus berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup," kata Yesus. "Sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ini dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 17b hingga 18. Lihatlah, kata Yesus, aku hidup. Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Hari Jumat itu Yesus telah dibunuh, yaitu disalibkan dan mati. Dan pada hari Minggu itu, hari ketiga, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Inilah berita baik bagi setiap orang, setiap manusia. Kita harus percaya kematian kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang kekal untuk selama-lamanya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab itu, maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan kita mau berdoa karena hari Jumat adalah Jumat Agung, mengingati kita tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Dan salib itu berharga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena yang mati di kayu salib itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus Kristus yang menyelamatkan. Pada hari yang ketiga, hari Ahad, hari Minggu, hari Paskah atau
perayaan Paskah setiap gereja mengadakan. Itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Mari kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Bapa di surga. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa mengingati kita, memberi kekuatan penghiburan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Biarlah firman Tuhan ini, Tuhan, terus tertanam di dalam hati, pikiran, jiwa kami. Kami renungkan itu dimanapun kami berada. Kami bersyukur Yesus, Engkau merelakan diri-Mu untuk menjadi korban, menderita, tersiksa, dan mati di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Demi kasih-Mu untuk kami, supaya kami diselamatkan. Kasih Allah menyelamatkan kami orang yang berdosa. Kami tidak boleh dan tidak sanggup membayar. Namun kami memberikan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau memakai kami untuk melakukan pekerjaan-Mu di muka bumi. Sementara kami menanti kedatangan Engkau, mengangkat kami Tuhan dan hidup di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Langit baru, bumi baru bersama Yesus. Di dalam kota Yerusalem yang baru. Bapa di surga, biarlah pada hari ini kami juga mohon pengampunan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Sucikan hati pikiran kami, perbuatan kami, sengaja atau tidak, perkataan kami. Bersihkan basuh dengan darah-Mu Yesus. Ampuni kami. Dan kami juga berdoa bagi setiap ahli keluarga kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Apapun sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh darah-Mu Yesus. Mereka dipulihkan, disembuhkan, disegarkan, dan diberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Setiap keluarga tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau menyertai, memelihara kami, setiap umat-Mu yang percaya pada Engkau. Kuasa ilahi Tuhan melingkupi kami, kuasa kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari kami mengalami Allah dalam kehidupan kami. Kami mengalami hadirat Allah sentiasa dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap jemaat JLC, ahli keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi, memberkati kami, teguhkan iman kami. Kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sementara kami menanti Tuhan, Engkau meneguhkan iman kami. Berilah kami kekuatan dan terus kami mengejar amanat agung Yesus. Memberitakan Injil-Mu dimanapun. Biarlah setiap orang diselamatkan oleh kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi di masa akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup